Apakah dia sanggup menaklukkan ruang ganti Chelsea? Gue bilang iya. Karena satu, dia itu bukan pelatih rookie. Oke. Kedua, semua orang juga lihat cara mainnya dia seperti apa. Lu ngerti bola dikit, lu udah tahu dia itu pelatih yang berani. Ibarat kayak Bielsa cuma lebih waras dikit lah. Bielsa kan nggak peduli mau ranking berapa, mau skor, hajar terus. Kalau dia lebih waras dikit. Eriksen adalah gelandang United pertama dalam beberapa tahun terakhir yang kalau passing itu ke depan, coach. Yang lain tuh passing kan kalau nggak ke samping, ke belakang kan. Ya. Itu Scott McTominay sih oke, tapi passingnya pasti ke samping sama kalau nggak passing ke belakang. Si Eriksen tuh angle-angle yang sempit itu, dia bisa tuh passing-passing yang emang rame tapi bola nyampe ke teman-temannya gitu. Nah, sementara balik lagi, gue nggak mau ngomongin MU sih, gue mau ngomongin Liverpool. Bagus kok Liverpool sekarang soalnya. Menarik banget. Anjing. Iya, Dan Spalletti itu emang keren banget mainnya. Dan mereka itu layak kalah ya. Mungkin 4-0 agak kebanyakan, tapi atau 4-1 mungkin agak kebanyakan. Tapi mereka mainnya gila. kalau menurut gue kurang banyak malah. Liverpool itu benar-benar diobok-obok. Dan bahkan Jurgen Klopp bilang, ini pertandingan gue yang paling buruk. Selamat berjumpa di The Pangeran Justin Show setelah absen 2 minggu. Coach Justin apa kabar? Baik dong. Gue kan udah bilang coach ya, malas ngomongin bola gitu. Terus ada orang yang bilang, itu gara-gara MU-nya kalah-kalah aja. Kalau udah menang juga jadi semangat lagi. Enggak sih, gue tetap malas sebenarnya. Menang kita nggak siaran juga. Menang nggak siaran juga, menang aja. Sebenarnya gara-gara jadwal nggak ketemu sih minggu lalu. Tapi kita turut berduka cita. Karena berduka cita karena pertandingan Premier League dibatalin kemarin. Lebih karena itu ya? Kemarin, bukan karena Queen. Karena Inggris sedang berduka cita kembali ya. Karena Queen Elizabeth II ini meninggal dunia. Dan yang juga berduka cita adalah Thomas Tuchel. Dia dipecat setelah rangkaian kekalahan demi kekalahan sih. Katanya sebelum dia ke Zagreb itu sama Chelsea yang kalah juga akhirnya udah direncanain bakal disudahi juga sih. Dan Coach Justin ini kan termasuk pengamat Thomas Tuchel ya. Pengamat 343 ya. Dan lo nggak kaget juga. Tapi memang penggantinya ini adalah pelatih yang kita sama-sama sepakat pelatih oke. Yeah. Graham Potter tuh oke coach. Dan nggak kaget juga. Nggak kaget juga bahwa penggantinya dia. Yeah. Gue agak kaget karena si Todd Boehly gue pikir nggak bakal tuh. Dia mungkin bakal siapa Luis Felipe Scolari gitu kan. Gitu-gitu Cari nama besar. Justru gue bilang dia pasti ambil pelatih Inggris. Kenapa? Kan dia orang baru. Dia pengen dapatkan simpati dari fans-fans bola Inggris. Maka dari itu, nah pelatih Inggris yang bagus ya cuma dia. Inggris yang baru suka dia. Selain Gareth Southgate lah ya coach. Sama Alah, Eddie Howe. Enggak, Eddie Howe juga enggak. Graham Potter tuh keren sih. Lo tau nggak? Gue sebenarnya menantikan belum ada satupun media di Indonesia yang dari seluruh pemain yang main di Liga 1, coach, itu ada satu pemain yang bisa kasih testimoni soal Graham Potter. Lu main bareng sama dia. Di Östersund. Siapa pemain Bali United itu siapa namanya? Berwarna-warni. Gue lupa namanya siapa lah. Pokoknya dia orang pokoknya dia orang Swedia tapi keturunan Timur Tengah gitu kan. Iya, itu. Dia dulu main sama Graham Potter. Di Östersund. Dan ketika dia dulu di-hire sama si Graham Potter, itu pemain-pemain pada protes karena dia punya reputasi yang jelek lah di sana. Nah, di bawah dari Graham Potter, sukses coach. Terbukti dia main di Bali United sekarang. Iya kan? Sukses. Gue sih suka sama Graham Potter ya. Iya, gue juga. Kalau lo lihat dia trajektori karirnya bukan siapa-siapa kan. Sebagai pemain juga. Kayaknya dia kagak pernah main profesional nggak sih? Nggak tahu gue. Iya. Nggak, justru gue bilang pelatih hebat ini kan mayoritas, nggak semuanya. Mayoritas itu bukan pemain hebat. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Dari Wenger sama Ferguson lah. Terus... bentar. Alex Ferguson itu pemain hebat kan? Nggak lah. Pemain hebat. Dia itu striker top. Di Scotland itu striker top dia. Scotland dia main di mana? Berapa klub dia perlu udah ganti-ganti? Dia itu sering ganti klub. Gue lihat ya nih. Ntar. Debat nih. Lu cek. Nih. Alex Ferguson itu striker. Iya. Striker. Dia total
total mainnya 317 Iya. penampilan. Dia paling banyak tuh main buat Falkirk Exactly. sama dengan bentar. Itu tim top 5 waktu itu di please, Scotland. Dia tiga musim main di Rangers. Oke. Main Rangers kan? 3 musim kan? 317 penampilan, Iya. 171 gol. Itu produktif. Itu produktif, iya. Tapi ini bukan pemain top. Pemain top di masanya. Enggak juga. Listen. Bentar. Caps timnas. Iya. Alex Ferguson. 4 kali main, 3 gol. Gila nggak? 4 kali. Udah Scotland, cuman 4 games. Dibilang pemain top. Kalau dibandingin sama sama Arsene Wenger, sama Graham Potter, jauh lah. Graham Potter kagak main profesional. Iya, betul. Scotland please there. Dan lu sebut Falkirk. Si Scotland itu cuman punya let's say 3 tim yang cukup ngetop lah dari dulu. Aberdeen, Glasgow, sama Celtic. Yang bikin Aberdeen keren siapa? Alex Ferguson. Oh iya, as a kan? coach. Iya, as a coach. Iya, gue bahas dia sebagai pemain. Pemain nothing lah. Falkirk dibilang hebat orang gila. Gue rasa mayoritas penonton kita nggak tahu Falkirk itu apa. Baik lagi soal Graham Potter. Dia Östersund, terus Swansea, terus Brighton, Chelsea sekarang. Ya. Dan dia memang dapat fokus itu kan dapat nama ya pas dia di Östersund sebenarnya kan. Ini tim kaki jelas, tim divisi 4 dibawa ke knockout stage Europa League ngalahin Arsenal lagi. Östersund itu kalau nggak salah sekarang udah main divisi 1. Top flight. Iya. Iya. Nah, cuman nih gue sih agak kasihan sama fans Brighton sebenarnya. Brighton sih kagak bakal juara juga, belum tentu juga masuk Champions League bukan belum tentu, mungkin nggak bakal masuk. Nggak bakal masuk. European League nggak bakal masuk juga. Tapi boleh lah mereka disuruh ngimpi gitu loh, kayak bisa gitu kan. Kan ketika Graham Potter dicabut udah pasti mimpinya udah bubar. Udah pasti bubar. Nah, cuman gue senang juga Graham Potter mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia pelatih oke gitu coach. Gue juga bilang kenapa gue di timeline gue juga banyak beredar apakah dia sanggup menaklukkan ruang ganti Chelsea. Gue bilang iya. Karena satu, dia itu bukan pelatih rookie, oke. Kedua, semua orang juga lihat cara mainnya dia seperti apa. Lu ngerti bola dikit, lu udah tahu dia itu pelatih yang berani. Ibarat kayak Bielsa cuma lebih waras dikit lah. Bielsa kan nggak peduli mau ranking berapa, mau skor, hajar terus. Kalau dia lebih waras dikit, dan gue baca dari interview dia dengan wartawan Belanda, dia bilang ini orang very fleksibel, orangnya sudah berpengalaman, tahu apa yang terjadi di dunia industri sepak bola. Dan kalau kita berdasarkan apa yang gue lihat di Brighton dengan pemain yang lebih bagus, harusnya dia bisa menerapkan strategi yang cocok buat para pemain itu. Cuman memang yang menjadi pertanyaan adalah, yang gue nggak tahu, lu nggak tahu juga, apakah dia bisa menaklukkan ruang ganti. Feeling gue bisa, karena dia juga ini negaranya, dia tahu budayanya, dia tahu semuanya, komunikasi lancar. Beda kalau sama si Unai Emery, komunikasinya nggak jelas, ngerti nggak? Good evening. Iya. jadi pemain juga yang Inggris juga mikir, aduh, ngerti nggak? Kalau Graham Potter nggak ada kendala-kendala non teknis, jadi gue tidak melihat kenapa nggak berhasil. Di samping itu, kualitas pemain Chelsea ini kan udah bagus. Di luar si Koulibaly, Sterling, sama Auba, Fofana, Cucurella datang, emang udah bagus. Cuman Tuchel aja terlalu kepala batu, nggak mau memanfaatkan kapasitasnya yang ada, dijual-jual. Kalau 5 pemain yang kita tahu bermain cukup bagus, tiba-tiba dibawa dia jelek, kan lu sebagai pelatih harusnya mikir. Kalau 1-2 paham lah, mungkin dia lagi jelek. Tapi kalau 5-6 pemain kok mendadak performanya drop, something wrong dong, ya kan? Dan itu ya akhirnya dia tidak tetap kepala batu, ya dipecat. Gue mau mengkoreksi 2 hal. Satu, koreksi yang gue omongin tadi. Satu, Graham Potter tuh main profesional. Dia main paling banyak untuk klub yang sangat terkenal, coach York City namanya. 114 Selevel Falcon. 114 kali penampilan dengan 5 gol, dia posisi left back ya. Dia pernah main di Stoke sama Southampton juga. 1 caps untuk England Under 21.
Oke. Nah, tapi dia memang benar, dia itu di Östersund dia. Nah, tadi yang kita sebut pemain Bali United, Bruno Nuri itu coach. Itu kapten Östersund ketika masuk top flight dan main di Europa League. Oke, Gitu. oke. Jadi harus ya kita suruh Aun Rahman interview dia nanya soal Graham Potter sekarang. Gue lihat belum ada satupun media di Indonesia gitu Interview dia. yang reach out ke dia. Iya. Sekarang lu tampilin ini pada datang semua media Indonesia. Pada cari dia. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah kira-kira dengan Graham Potter ke Chelsea. Jadi apakah ini akan mengganggu ini coach? Apakah akan mengganggu prospek United menjadi juara pada musim ini? Justru gue tidak melihat itu. Ya gue dari sisi pendapat seorang fans Arsenal ya. Gue melihat Arteta, lu sekarang dapat pesaing Ten Hag yang lagi pelan-pelan naik. Lu sekarang dapat Chelsea dan Pep masih ada, Klopp masih ada. 4 tim kan? Sebenarnya 5 tim plus Spurs lah. Untuk 4 tempat di Champions League. Target ini 4 tempat kan sebenarnya Champions League karena juara udah pasti milik City. Bisa nggak Arteta masuk ke Champions League? Dengan banyak pemain yang dia beli ratusan juta yang dia keluarin ya. Kayaknya sih bisa sih coach menurut gue. Kalau Ya, kita Liverpool lihat. mental sih bisa sih kayaknya. Nah, itu dia. Ini juga satu tim yang gue pantau itu Liverpool. Apalagi ntar ketemu Ajax kan. Semoga sering-sering James Milner sama Henderson main bareng di tengah. Henderson cedera. Henderson cedera dan Thiago udah balik, Matip balik, Nunes balik. Tapi Kan ada siapa yang pemain barunya? Ada ini Arthur kan? Ya Arthur Melo. Ya Arthur. Tapi kemarin Nunes pun nggak dapat supply sama sekali. Dalam arti ya Klopp itu nggak bisa memainkan Nunes dalam role-nya seperti Firmino. Dia harus sedikit merubah dan juga gaya bermain yang kurang ngepres sehingga lini belakang itu sering keteteran. Karena lini belakang itu buruk banget. Robertson yang juga cedera, TAA sama Van Dijk terutama. Ya, kita lihat apakah mereka bisa bangkit lagi ketemu Ajax yang yang lagi naik down juga. Ajax keren banget lawan Glasgow Rangers mainnya gila bener-bener. Tapi ini kan pertandingan kayak gini kan masalah mental. Pemain Liverpool itu punya keinginan luar biasa besarnya untuk membuktikan bahwa yang terjadi itu cuman masa kita lagi turun aja. Jadi mereka membuktikan harus bangkit lagi, asal jangan kayak Bournemouth aja. Ini kan begini kok, senjakala Liverpool. Ini sudah. Yang dibilang sama Ten Hag di awal musim itu betul. Senjakala itu apa artinya? Sunset. Oh, sunset. Oke. Sunset. Yang dibilang sama Ten Hag betul di awal. Liverpool sama City tim bagus, tapi era itu akan berakhir gitu kan. Enggak, dia nggak bilang. Dia bilang semua era akan berakhir. Iya. Bukan berarti era mereka akan segera berakhir. Iya, cuman dia kalimat awalnya ngomong Liverpool sama City kan. Iya. Gitu. Ya sebenarnya MU itu United ya selama nggak mainin Harry Maguire kan udah terbukti kan main kalah kemarin kan pas lawan Sociedad. Maguire sama Ronaldo sama Fred. Iya. Enggak, cuman itulah Ronaldo sama Maguire sih. Ronaldo udah jelas. Dia beda sendiri mainnya sama yang lain. Iya. Harry Maguire sih udah pasti ya udah gitulah ya, udah. Tapi pas lawan Arsenal, MU keren kok, cuy. Iya nggak? MU enggak, kalau permainan bagusan Arsenal, tapi MU lebih efektif. Dan yang jadi masalah sekarang untuk gue, Arteta belum bisa memberi instruksi bagaimana menahan counter attack. Dan ya sekali, kan kalahnya kena 2 kali counter attack itu, which is very very effective counter attack. Dan dari sisi itu MU emang layak menang. That's not the point. Sekarang kesalahan itu lawan tim-tim lain nggak boleh terjadi. Kalau tetap terjadi terus, ya Arsenal susah untuk masuk 4 besar. Sekarang kita tinggal, lu boleh nyerang bagus, tapi buktinya lawan tim besar lu nggak bisa, susah cetak gol juga kok. Asik sih emang. Lo lihat Christian Eriksen tuh yang gol yang ngoper ke Rashford. Ya itu keren Gue banget. Gue nggak tahu Arsenal mungkin apa mikir nih pemain udah pernah serangan jantung mungkin nggak bisa sprint atau apa gitu kan. Jadi dia bebas sendiri aja kan. Kalau segitu, dan menurut gue pemain terbaik United ya di beberapa pertandingan pertama ini yang bikin perbedaan tuh Eriksen sih menurut gue. Setuju. Bola tuh ngalir. Jantungnya itu dari Eriksen. Iya, betul. Dan itu bukan Bruno, dulu kan selalu Bruno. Iya. Tapi asisnya Bruno ke Asis Rashford Bruno yang pakai kaki luar tuh Iya, keren. iya. Tapi Eriksen adalah gelandang United pertama dalam beberapa tahun terakhir yang kalau passing tuh ke depan, coach. Yang lain tuh passing kan kalau nggak ke samping, ke belakang. iya.
Itu Scott McTominay sih oke, tapi passingnya pasti ke samping sama kalau enggak pasti ke belakang. Si Eriksen tuh angle-angle yang sempit itu, dia bisa tuh passing-passing yang emang rame tapi bola nyampe ke teman-temannya gitu. Nah, sementara balik lagi, gue nggak mau ngomongin MU sih, gue mau ngomongin Liverpool. Bagus kok Liverpool sekarang soalnya. Menarik banget. Anjing. Iya, salah satu, gue nggak nonton pertandingan sih ya, tapi salah satu highlight yang gue ulang-ulang mulu itu dalam, itu pas lawan Napoli sih. Napoli Liverpool itu ya, gitu. Gue bahkan harus bisa mengucapkan nama nih orang dengan benar. Oh yang orang Georgia. Yang orang Georgia, iya. Ini gimana nyebutnya? Vikia Kvaratskhelia. Iya, something like that. Ke Maradona juga kan ya? Iya, ke Maradona. Gue nonton Tunggu, Coach. Bentar, Coach. Gue denger di podcast mana ya? Podcast The Guardian apa Totally gitu. Dia bilang, gue dari awal lihat nih main nih, bocah di Maradona ini. Dia bilang, ini udah pasti pendidikan bolanya itu bukan akademi klub top, dia bilang. Cara bawa bolanya beda. Dia mau bilang, ini cara bola Tarkam sebenarnya. Cara bawa bolanya bener kan? Bener kan? Cara dribble bolanya itu beda. Dia itu pakai insting pakai bakat, bukan sebuah. Cuman sistem itu kan bisa dipelajari kalau lu memang smart. Yang kalau bakat itu nggak bisa didapat. You have it or you don't have it gitu loh. Tapi gue masih inget sebelum ini match dimulai di DP waktu itu ditanya pelatih hebat Italia itu siapa? Gue bilang Sarri, Spalletti, sama Gasperini. 3 itu pada saat ini ya, bukan dulu. Dan Spalletti itu emang keren banget mainnya. Dan mereka itu layak kalah ya. Mungkin 4-0 agak kebanyakan, tapi atau 4-1 mungkin agak kebanyakan. Tapi mereka mainnya gila. Kalau menurut gue kurang banyak malah. Liverpool itu benar-benar diobok-obok. Dan bahkan Jurgen Klopp bilang, ini pertandingan gue yang paling buruk. Nah sekarang kita lihat semoga dia nggak bangkit lawan Ajax. Iya. Bukan karena Ajaxnya, demi poin untuk Belanda. By the way, Anthony bikin gol langsung nyium-nyium badge dia kan. Nepok-nepok. Itu dia kayaknya semua selebrasi dilakukan sama dia, Coach. Nepok-nepok dada, cium-cium badge kan, nyamperin penonton. Gitu. Padahal gue harus ngakuin sih yang dia lagi ngedribble dijaga sama siapa lupa gue, back kirinya Arsenal. Terus dia step over tapi cuma sebelah kaki doang gitu kan. Itu agak lucu sih, kayak ayam soalnya. Cuman oke lah, itu it's good start. Yang juga menurut gue harus dicermati itu sebenarnya, Coach, ya, menurut gue adalah ini kan jadwal pertandingan padat nih. Ya. MU kayaknya weekend ini nggak bakal main lagi nih. Lawan Leeds. MU nggak main, Arsenal yang main. Arsenal main. Tapi MU main di UEL. Tapi di Europa League nggak main kan? Arsenal nggak main, MU main di UEL. Iya. Ini makin padat aja, ini match karena harus ditunda. Karena next week udah ada Champions League, Nation League ya. Iya, international break. Ya, jadi gue nggak tahu si Chelsea ini ditunda. Chelsea juga ditunda. Ketemu Liverpool ditunda juga. Jadi Graham Potter ini beruntung banget. Dia dapat waktu sebulan untuk latihan. Sebenarnya dia nggak beruntung, sial, Coach. Dia pengen ketemu Liverpool sekarang sebenarnya kan. Dia beruntung bisa dapat waktu sebulan lah untuk memoles lagi para pemainnya. Balik lagi soal Liverpool ya, karena emang lagi seru sebenarnya Liverpool. Gini. Klopp itu di musim terakhir sama Dortmund kan ancur-ancuran banget. Iya. Dia finish peringkat 7 apa 8? 6. 6-7. Iya, sekitar segitu lah. Ya. Bahkan at one point tuh dia berada di zona degradasi di zona degradasi gitu. Nah, ini kan sebenarnya pemainnya sudah disegarkan lah ya. Darwin Núñez, terus dia bawa beberapa pemain lainnya. Core-nya dia yang 3-4 tahun lalu sebenarnya sudah mulai bergeser. Ya. Tapi apa yang menyebabkan ini kayak gini menurut temporary atau ya ini awal dari sebuah kemunduran? Ini gue bilang temporary karena mereka udah bertahun-tahun dengan pemain ini aja membuktikan mereka bisa perform konsisten at the highest level. Tapi yang gue selalu bertanyakan, pemain bola ini kan juga manusia ya. Dalam arti mereka bisa punya performa turun-menurun atau enggak. Nah, salah satu yang bisa mengangkat atau membuat performa motivasi mereka konsisten itu kan adalah kompetitor. Nah, masalahnya bench-nya itu jelek. Jadi pemain kayak Van Dijk, Salah, Robertson, TAA, Thiago,
itu praktis nggak ada pengganti yang selevel. Nah, itu yang membuat mereka mungkin, gue main jelek toh, gue tetap jadi starter. Dan itu yang memang terbukti sekarang kan. Nah, Klopp mau turunin siapa lagi? Nah, jadi kalau seandainya Klopp dipecat, yang salah itu juga owner. Nggak bisa cuma salahin pelatih. Nggak make sense. Kecuali lu kayak kasusnya Tuchel. Dikasih saat gambreng pemain striker 120 juta aja dicadangin. Nah, terus lu masih nggak perform, itu salah pelatih. Kan tapi kalau Tuchel kan dia berantem sama si Todd Boehly karena Todd Boehly pengen ini kan, pengen ikut campur urusan transfer. Jadi yang ngepost soal Anthony Gordon 60 juta itu kan si Todd Boehly sama staffnya itu kan. Karena berdasarkan analisis stats bagus nih kata Anthony Gordon kan. Yang ngepost Ronaldo pun kemarin juga mereka gitu. Mereka si Thomas Tuchel ya memilih untuk cabut. Nah, balik lagi soal Liverpool, Coach. TAA nih kita ngomong ya, Trent Alexander-Arnold. Gue mengakui lah, ini visinya keren, passingnya keren, set piece-nya keren. Tapi emang sebagai fullback kanan, gue nggak peduli lah campaign-nya fans Liverpool ke TAA lebih bagus dari Reece James lah, dari back kanan Inggris lah, dari Kieran Trippier lah. Emang defense-nya nggak banget gitu. Iya, betul. Nah, harusnya berada di mana, guys? Ditaruh di sebelah mana nih? Karena kalau ditaruh di wing sebelah kanan, apakah cukup ofensif sama cukup punya speed atau enggak? Ditaruh di DM gitu ya, karena dia passingnya keren kan, dijadiin Xabi Alonso gitu, bisa nggak kira-kira? Kayaknya sih nggak bisa juga. Jadi kalau lo apa yang akan lo lakukan ke TAA nih, Coach? Gue, kalau TAA emang harus main, gue akan mungkin main dengan 3-5-2. 3-5-2 atau 3-4-3. Tapi TAA di tengah kanan. Jadi kekurangan TAA ditutup dengan 3 back. Nah, sementara kalau lu mau main tetap ofensif ya 3 depan, cuman 3-4-3-nya nggak kayak Tuchel yang rapat fokus ke tengah, lebih wide gitu. Kalau calon juara kita gimana, Coach? Arsenal. Spurs. Tottenham Hotspurs. Gak lah, tetap harus bisa joke lah. Males gue bahas itu. Gue sih sebenarnya masih tetap percaya ya Spurs bakal juara, tapi mungkin gue jadi agak ragu juga sekarang karena MU bisa juara juga sih. Udahlah, liga ini punya City lah, udahlah. Belum tentu juga, Coach. Nggak belum tentu. Belum tentu juga. Punya City ini liga. City belum ketemu MU, Coach. Iya. Kan jadi kalau City ketemu MU, gua harap Varane cedera biar Maguire yang main. Jadi kan MU ketemu Liverpool udah, ketemu Arsenal udah gitu kan. Nah, gue lihat dulu nih, kalau lawan City bisa ngelawan gitu ya. Nggak harus menang, seri aja, tapi ngelawan lah. Yang penting itu kualitas pertandingan. Iya, betul. Dari situ gue baru bisa menerawang nih, kira-kira nih tim bisa juara apa enggak gitu. Karena ya ada faktor soal ini juga ya, ada faktor soal cedera ntar. Kalau tiba-tiba cedera, Harry Maguire main lagi gitu kan. Atau Christian Eriksen cedera gitu kan. Terus McTominay sama Fred main bareng gitu. Nggak ada yang tahu juga. Selesai. Ada kabar apa lagi nih Premier League? Diego Costa balik lagi. Iya. Lo udah liat videonya dia belum? Yang dia pegang serigala itu? Pegang anjing. Lo udah lihat? Nggak, dia pegang serigala itu kan Wolves kan? Oh, serigala ya. Oke. Terus kata Diego Costa dia ketakutan banget sama syuting. Dia ketakutan. Karena itu serigala asli. Ada 4 serigala beneran itu. 4 diikat, dipegang pakai rantai gitu. Iya. Dan dia harus jalan gitu ceritanya gitu kan. Dia bilang dia ketakutan karena itu serigala bukan anjing katanya. Dari liga sebelah Real Madrid, kalau di skrip gue Real Madrid juara lagi kata coach gitu, Coach. Ya nggak apa-apa, bebas. Namanya juga nulis skrip. Ini gue kasih pertanyaan retorik ya. Apakah Barcelona bisa ngejar Madrid? Nah. Gue bilang kalau Barcelona nggak juara La Liga ya, itu Xavi pecat. Karena Barcelona diberikan segala pemain, bahkan di atas kertas dan kedalaman squad, Barcelona lebih bagus daripada Madrid. Jadi kalau Barcelona nggak juara musim ini, Xavi pecat. Simple. Barcelona lawan Bayern Munchen kan? Ya. This week ya? Ya. Dan gue... 9-2? Nggak lah. Barcelona sekarang menunjukkan bahwa masa-masa itu udah lewat. Dan Munchen kan 3 kali seri. Mereka tetap main bagus, menguasai pertandingan. Cuman kerjasama antara Mane sama Müller ini masih agak karatan. Jadi ya mereka harus menunjukkan sekarang bahwa Barcelona bisa cetak gol. Yang jadi masalah dengan Barcelona itu kalau gue bilang tuh lini belakang. Gue nggak begitu yakin dengan lini belakang. Lini
tengah selama Pedri, Pedri, De Jong sama Busquets masih oke lah. Depannya bagus. Tapi lini belakang ini yang gue agak ragu. Tapi ya lu cetak 4 gol, kebobolan 3, still win the game kan. Kalau Italia, Coach, Italia? Italia itu Napoli terutama itu very impressive permainannya. Inter sama AC Milan nggak berubah. Ya gitu main cukup bagus. Lebih ke efektifnya daripada bagusnya. Sementara Inter yang mengecewakan dan Juve itu parah. Itu kalau Allegri nggak segera dipecat, Juve itu nggak kemana-mana itu. Ya sekarang yang diharapkan Allegri adalah si Di Maria balik, Pogba balik, sama Chiesa balik. 3 pemain itu. Karena nggak ada 3 pemain itu benar-benar nggak ada kreativitas sama sekali. Nggak sabaran. Kerjasama antar pemain juga jelek, sirkulasi bola lambat, ujung-ujungnya shooting. Sampai gue nge-tweet nggak, ini pemain Juve kayaknya kalau suruh shooting, paling banyak shooting dapat bonus. Karena shootingnya ya asal-asal shooting. Dimana kalau lihat tim bagus, di luar kotak penalti, mereka cari celah kan. Mereka passing, mereka kurung lawan, kombinasi 3 orang atau true pass, whatever lah. Ini belum apa-apa, udah shooting. Wah, parah banget Juve itu kemarin. Dan nggak layak menang juga, walaupun golnya dianulir ya, masih 50-50. Ya dianulir sih. Iya. Padahal udah selebrasi. Iya, kartu merah pula. Oke, terakhir ini kita bacakan klasmen Premier League. 1 Arsenal, Coach. Nilai 15. 1 siapa? Arsenal. Oke. Ya, ini dia agak diselamatkan oleh ada yang meninggal sih ini. Iya. 15, Man City 14 poinnya. Spurs 14 sama kayak Man City. Brighton 13, United, MU 12. Baru di bawahnya Chelsea sama Liverpool. Nah, 2 tim yang belum pernah kalah itu kan tinggal Man City sama Spurs. Belum pernah kalah nih, belum pernah kalah. Sama tuh, 4 kali menang, 2 kali imbang. Lo kan menganggap Man City, Coach, ya? Gue tetap menganggap Spurs tuh akan jauh sih lakanya. Spurs ya winter break habis itu turun. Enggak sih, menurut gue sampai akhirnya akan terus kompetitif. Lu kalau lihat Aun mungkin bisa bantu lu. Berapa tahun terakhir di awal-awal 3-4 bulan pertama Spurs selalu di papan atas. Dan kayaknya ini ahistoris ini, ahistoris. Tahun lalu aja mereka di bawah-bawah kok pas awal-awal itu selalu sampai Desember itu selalu di papan atas, selalu 4 besar. Bahkan sempat rank 1, rank 2, habis itu drop. Mereka masuk Champions League kan cuma di 1-2 match terakhir kalau nggak salah. Dia malah di paruh keduanya ngebut Spurs musim lalu. Ya pas Conte masuk kan. Conte. Gue sih tetap percaya Conte itu jaminan mutu lah. Enggak lah. Lo nggak lihat Richarlison tuh, Coach, wih keren banget. Keren banget ya. Richarlison kalau dibanding sama Anthony gimana menurut lo? Sama sih menurut gue. Iya nggak? Sama menurut gue tuh gayanya. Ya beda-beda tipis. Beda-beda, sama satu lagi David Neres tuh nggak kalau lu Ajax kan? Tampangnya juga beda-beda tipis. Iya sih, agak-agak preman-preman gitu kan. Tapi kalau Richarlison agak lebih bulus sih. Kalau Anthony itu jerawatan mukanya, kalau lu lihat. Bopeng-bopeng gitu kan sih. Richarlison itu kan sebenarnya striker ya. Carinya striker, tapi mainnya kan mainnya di wing dia. Dan dia lebih tinggi. Anthony itu kecil ternyata ya. Kecil. Setinggi gue loh, 175. Untuk di Inggris kan kelihatan banget kalau lu 175. Sama kayak Snyder. Snyder itu 175. Tapi kalau dia kelihatan kecil emang Snyder kan? Iya. Kelihatan kecil. Karena dia agak bebel kan. Dan sekarang udah bengkak gitu badannya Snyder kan. Gila. Terus ada satu SSB gue dulu di Utrecht. Rumahnya Snyder itu deket situ. 2 blok. Itu dibeli sama Snyder sekarang. Jadi punya Snyder. Namanya apa? ASI of Utrecht gitu kan? Bintang Putra Utrecht gitu kan? Enggak, itu dulu ada 2 SSB yang sampingan. SSB gue itu namanya Holland. Yang satunya namanya DOS. Sekarang digabung HDSV. Holland DOS Sport Vereniging. Sport Vereniging itu kayak FC-nya lah. Itu HDSV namanya sekarang. Dan itu dibeli sama Snyder tuh ya? Snyder. Oke. Kita sekarang beralih ke Katro, Kardus, dan Domba of the Week. Kita lihat sekarang Domba of the Week yang pertama. Bentar, gue baca dulu. Oh, ini Justin Bieber nggak jadi manggung. Kabarnya sih konser bakal tetap ada Indo, cuman yang tampil Justin Laksana.
Featuring DJ Bengkoang, pembawa acara Helmi Yahya. Beli tiketnya pasti terseok-seok. Formatnya dia 343 karatan. Sponsor Coca-Cola, setiap nyanyi pasti liriknya di pintu penonton. Kalau tiket nggak sold out, dia berani jual rumah. Mana Coach? Nggak, gue kalau bayangan Justin tuh yang gue ingin, kalau Justin ya selain yang ini, gue bayangin itu sebenarnya Justin Timberlake. Gue nggak pernah bayangin Justin Bieber. Ini kan anak kemarin sore. Iya. Beda sih. Iya bener, Justin Bieber juga, gue juga nggak pernah kalau Justin ya Timberlake. Soalnya Justin Bieber sama Justin Laksana beda. Yang satu rambutnya banyak soalnya. Next. Sultan Kardus. Yudisium The Next Level. Oh ini yang orang lulusan-lulusan nih. Ini dia ngapain sih? MU menang 2-1 lawan Liverpool ya? Liverpool lagi. Terus dia bawa apa sih tuh? Dia bawa itu final score gitu. Lawan Liverpool. Ini fakultas ekonomi, ini kampus apa sih nih? Itu kudu kardus anjing, euy. Konsultan kardus itu. Kardus, kardus, euy. Ada agak goblok yang bikin itu. Next. Itu bukan gua. Next. Oh ini favorit gue ini. Football can be cruel sometimes. Terus dia Panggil lagi, balesin. ya ini yang ngebalesin tweet ini gue sih waktu itu pakai Panagista ya. Lu jawab apa? Apa? Lu jawab apa? Enggak, jadi gue nggak tahu ya kemampuan orang ini ngebaca statistik tuh gimana. Tapi kalau lo pengen bikin narasi gitu, lo data pendukung lo tuh harus tepat. Betul. Nggak apa-apa kalau statistik lo pakai yang salah juga nggak apa-apa. Tapi Ini tuh pendukungnya. ini masalahnya data pendukungnya tuh nggak tepat masalahnya. Jadi dia kan mau bilang bahwa tim yang lebih memegang kendali lebih bagus, permainan, ya. lebih bagus, itu kalah gitu. Masalahnya adalah Di crop di atas. apa? Harusnya di atas di crop kan. Iya. Masalah dia jembrengin semuanya. Nah, based on statistik ini sebenarnya jelas yang lebih bagus mainnya dan lebih banyak XG-nya United sebenarnya. Arsenal cuma menang ball possession. Betul. Nah, makanya ini ada dua kemungkinan. Satu adalah dia pengetahuannya terbatas, baru sebatas ball possession, ya kan? Itu ya tahun 90-an lah itu kalau TV Indonesia tuh. Kayak gitu. Kedua adalah sebenarnya jadi XG itu tuh bervariasi. Ada orang yang ada account yang lebih tinggi XG-nya Arsenal daripada MU. Kalau dia make XG-nya Arsenal lebih tinggi, itu sesuai sama narasi dia sebenarnya, ya kan? Masalahnya narasi sama data tidak memadai, gitu. Tapi nggak apa-apa, orang-orang kayak Anda mungkin jelang tahun politik bakal laku mungkin. Jadi jangan berkecil hati. Enggak, Kalau bukan di sepak bola, mungkin di ranah lain ada justru kalau gue rezeki, bilang ya. ini untuk gue ini membuktikan bahwa data itu tidak sesuai dengan berjalan pertandingan karena Arsenal menguasai, memang tidak create begitu banyak chances dan MU lebih efektif aja. Iya. Karena lu nggak tahu dari shot on target itu sebahaya apa shot on target tersebut. Betul. Makanya gue bilang data kayak gini mah blow on orang pakai data. Nah, kalau ini ada beda lagi nih pendapatnya nih. Kalau gue kan bilang tafsir datanya salah. Kalau gini data blow on. Ini alirannya agak ya ini. Bahaya laten radikalisme ya kayak gini. Kayak gitu. Ada lagi abis? Oh ini. Sekjen kesayangan kita ya ini. PSSI menilai karakter supporter Indonesia beda sehingga JIS dengan infrastruktur yang sedemikian rupa lebih cocok di kota Madrid atau London. Menurut Goal ID. Ya, menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, karena kan beda infrastruktur dan sekelas stadion JIS itu sangat cocok berada di tengah-tengah kota Madrid. Milan, aksesnya di Madrid kita tahu bersama, tempat parkir di luar juga bagus, di Eropa khususnya. Gimana Coach menurut lo? Gue tahu lo pasti nggak mau ngomong macam-macam nih kan? Enggak, gue pertanyakan ini, gue rasa ini sarkas ini yang disebut sama Sekjen PSSI. Karena kalau kita lihat di tengah kota, iya, karena Madrid itu kan benar-benar di pemukiman. Boleh kantor malah itu kan? Iya, benar-benar rumah gitu dan ya MRT-nya juga udah oke. Kayak GBK gitulah, kasarnya cuma pemukiman. Tapi kalau gue bilang, ya sebenarnya gue nggak ngelihat korelasinya dengan JIS apa. Untuk gue sih agak aneh, tapi ya sudahlah. Makanya gue bilang ini jangan-jangan sarkas untuk nyindir bahwa lu itu apa namanya? Lu itu memang nggak memenuhi standar FIFA menurut PSSI kan, jadi lu cocoknya di sini. Tapi yang lucu Coach ya kan kalau sekarang sih GBK udah bagus ya, udah parkirnya luas. Emang dulu zaman 2000
7 Piala Asia 2012 gitu. Emang lo kalau lo sih nggak pernah nonton di GBK. Tapi gue mana mau gue bawa mobil datang ke Iya. GBK pas pertandingan kan nggak bakal bisa keluar tuh mobil kan. Ya dan itu kalau Mending parkir di FX. kalau iya bener. Iya kan? Kalau aturan FIFA 30% harus punya parkir dari total kapasitas, gue nggak yakin banyak stadion punya seperti itu loh. Karena 30% dari 80.000 itu berapa? 24 ya. 24.000 parkir itu nggak banyak stadion punya parkiran 24.000. Maka gue pertanyakan apakah itu gue rasa kalau berdasarkan itu ya, gue rasa banyak stadion di Eropa pun nggak memenuhi. Iya, karena memang nggak didesain untuk tempat parkir sih. Memang. Iya. Iya. Cuman 800 juga terlalu dikit sih. Iya, iya. Cuman 1%. Gue udah pernah cerita sama lo nggak ini apa namanya? Jadi di Inggris itu di luar stadion itu preman-preman lokalnya kan sama kayak di Indonesia megang parkir. Megang parkir, coach. Oh, di Inggris gitu? Megang parkir. Belanda nggak ada gitu. Ada. Kalau kayak di Manchester gitu tuh ada tuh yang ini punya parkiran siapa, siapa, gitu-gitu kan. Terus biasa kalau lo bawa mobil, terus lo turun, ntar lo disamperin sama anak kecil gitu biasanya. Mau gue jagain yang mobil lo gitu. Nah, lo harus kasih duit tuh. Karena kalau kagak dibaret mobil lo sama dia. Iya. Ya kan? Jadi nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh. Sama-sama rebutan lapak parkir. Itu apa namanya, mafia lokal gitu tuh, Iya. ya kan? Pemuda Manchester. Pemuda Manchester. Ya. Forum Manchester Bersatu kan. Iya, gitu. Forum Komunikasi Anak Manchester. Itu. Forum Manchester rembuk. Iya. Itu tuh kayak gitu tuh coach. Sebenarnya sama aja di mana-mana kan. Iya. Bola bisnis gitu kan, Ya, ada tapi masa. kalau soal parkir di Belanda nggak ada gitu. Di Belanda nggak ada gituan. Soalnya cuman emang rata-rata mayoritas kalau ke stadion, entah itu di Amsterdam, di Utrecht, itu naik public transportation. Gitu. Gue soalnya pernah sekali terus yang nyamperin sih bukan anak kecil ya, agak gede gitu, tapi dipikir kan orang Asia turun di mobil gitu kan. Kasih 5 pound gitu kan. Sama, di mana-mana sama. Mau warna kulitnya putih kan, putih, coklat, hitam semuanya ketemu uang sih. Iya. Ya. Tolong dibantu itu tapi gitu kan. Ya dah, demikian akhir dari Pangeran Justin Show. Untuk episode kali ini, apakah minggu depan akan ada lagi? Tergantung, terserah kita aja, kita maunya kapan. Semoga ada lagi. Ada yang mau disampaikan, Coach? Nggak ada. Gue sih bilang weekend ini full Champions League, walaupun nggak ada Liga Inggris, berapa match ditunda next depan. Nikmati aja, siapapun yang main, nikmati pertandingan aja. Enjoy the moments. Dan kita nantikan apakah MU akan jadi juara di akhir musim. I know someone can't play them tune,